Dan orang yang benar-benar tawakal itu punya 3 tanda. Coba koreksi diri kita, jangan ngoreksi orang lain, koreksi diri kita. Kira-kira kita termasuk hamba yang bertawakal atau enggak? Cirinya berapa? Cirinya ada 3. Al-ula alla yarju wala yakhafa illallah. Ciri yang pertama, tanda yang pertama, ia tidak berharap dan juga tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang dia harapkan selama dia hidup, dan juga enggak ada yang dia takutkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira tanda yang pertama ada enggak dalam diri kita? Takone jeneng koyo keder. Tidak berharap, panjenengan enggak ngarepkan siapapun, enggak ngarep bos, enggak ngarep temen, enggak ngarep orang, enggak ngarep manusia, enggak ngarep ini, tapi yang diharapkan hanya Allah. Tidak takut kepada ini itu, kecuali takutnya kepada Allah. Kira-kira ciri yang pertama masuk enggak? Sekali jujur be masuk enggak? Orang ya, sekali ngomong orang kakak yang mikir. Wa alamatu dzalika ayyasadda'a bil haqqi indaman yurja wa yakhsha 'adatan minal makhluqin kal umara'i wassalatin. Dan tandanya yang pertama itu, ia akan bicara lugas, tidak ada beban. Orang yang hanya mengharap kepada Allah, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ada beban ketika menyampaikan kebenaran di hadapan siapapun. Di hadapan siapapun. Saya kasih contoh. Si A teman kita biasa nulung kita. Kalau kita butuh bantuan dia kasih 2 juta. Kita butuh utangan diutangi 10 juta. Kita orang lagi butuh sesuatu dikasih duit, dikasih ini. Terus teman kita si A ini berbuat kesalahan, kira-kira jenengan wani ngomongi mboten? Dening kayong keter itu. Ana wong sing biasa mantu jenengan, bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Terus dia berbuat kesalahan, ya. Dia misalkan berbuat kesalahan yang mungkin kesalahannya fatal, jenengan berani ngomongi enggak? Wani apa ora? Kayong keter. Ora wani ya? Berarti jenengan orang duwe sifat tawakal. Tawakal jenengan masih tawakal KW. Bukan tawakal yang, kalau tawakal nggak takut hadirin, nggak takut. Ada orang datang biasa ngasih kita, dia salah, sampaikan qulil haqqa walau kana, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit hadirin, walaupun nanti nggak bantu kita lagi. Gitu ngomong tak alamat ke. Orang main maning, nggak ngasih lagi. Kadang-kadang hadirin mohon maaf, kita ini banyak jadi penjilatnya daripada berbicara kebenaran. Akhirnya apa ya? Akhirnya hidup kita ya seperti itu saja hadirin. Kemudian dia ini berani bicara lugas tanpa ada beban, ya, di hadapan orang yang diharapkan dan ditakutkan secara biasa dari kalangan makhluk. Orang ini biasanya takut sama orang ini, nggak ada yang ngomong, ya, nggak ada yang berani ngomong. Seperti beliau Imamul Haddad memberikan contoh, kal umara'i wassalatin, seperti ngomong yang tegas kepada pemerintah dan para penguasa. Kalau panjenengan benar-benar tawakal, yang ditakutkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka akan berani, tidak ada beban ketika bicara hak, bicara yang benar di hadapan siapa saja, termasuk kepada para raja. Zaman saiki apa maning pan ngomong hak, apa maning ada media sosial, apa maning ada undang-undang UU ITE, ya lah kasing wani klub mingkem kayak kerupuk diguyur banyu, lemes kabeh. Orang yang tawakal hadirin, oleh ulama-ulama kita dahulu, mereka bukan kaleng-kaleng hadirin, ya. Mereka nggak takut. A, B, C, C. Wah, yang ngomong penguasa, hatta penguasa, berani hadirin. Zaman sekarang melempem hadirin, melempem. Orang yang punya tawakal tinggi nggak takut hadirin. Nyondong ngomong
bokat ngomongi penguasa, engko akhirnya proposalnya nyong ora cair. Engko pondoke nyong lah kasih biayani. Engko majelis nyong lah kasih nyumbang. Engko madrasah nyong kosong lah dana bos. Nanti ini, nanti ini, nanti ini, nanti ini. Artinya panjenengan masih berharap kepada makhluk, belum bertawakal sepenuhnya. Wazaniyatu, tanda yang kedua ya, daripada orang-orang yang tawakal dan benar tawakalnya, alla yadkhula qalbahu hammur rizqi thiqatan bidhamanillah. Tanda yang kedua, orang tersebut yang benar-benar tawakal, dia ini tidak memasukkan ke dalam hatinya apa? Kebingungan di dalam masalah rizki. Dia hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bihaits yakunu sukunu qalbihi inda faqdi ma yahtaju ilaih kasukunihi fi hali wujudihi wa asyad. Kata beliau, di mana keadaan tenang hatinya ini ketika tidak ada sesuatu yang dibutuhkan olehnya itu sama seperti dia ada. Ya, dia ini mempunyai sesuatu yang dibutuhkan. Tenangnya dia masalah rezeki antara ada dan tiada sama saja. Saya mau tanya, jawab jujur. Misal panjenengan malam ini punya uang tabungan 100 juta. Beras nang omah wis ana 50 kilo. Daging nang kulkas wis ana 20 kilo. Ayam nang kebun ana 50 potong. Semuanya komplit. Kira-kira mbesiki jenengan uripe ayam mboten? Ini kan yang keder jawab. Ayam mboten? Kenapa ayam? Karena ada komplit hadirin. Karena apa? Nggak pikiran kan ayam kan? Tenang, uripe tenang. Nah sekarang dibalik, jenengan nggak punya apa-apa. Ngesuk kudu bayar SPP bocah. Besok harus bayar pondok. Besok harus beli beras, besok harus bayar kredit motor dan lain sebagainya, sedangkan jenengan orang duwe simpenan. Kira-kira ayam mboten? Nah, berarti jenengan belum tawakal. Kata Imamul Haddad, tanda yang kedua, antara panjenengan punya sesuatu dengan panjenengan tidak punya sesuatu, jenengan boten bingung urusan rezeki. Ini yang namanya tawakal. Ada yang bisa? Kira-kira bisa mboten? Tanda sing pertama orang melebu. Tanda sing keloro orang melebu maning. Terus tanda sing kepira sing melebu?